Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga segera terkuak siapapun pelakunya. Yang penting peristiwa ini terkuak dan tidak salah tangkap. Hari ini akan saya ulas tentang sumber berita dari kontennya Denny Darko, di mana dia mewawancarai Ibu Hastri. Dan Ibu Hastri ini menyatakan bahwa tim forensik tim Inavis ya, bahwa tim Inavis di tanggal 18 sudah menemukan sidik jari di sekitar pintu keluar, pintu masuk, dan di dinding-dinding yang kering. Menurut dari pemberitaan, memang rumah TKP banyak genangan air sebagai usaha untuk menghilangkan sidik jari. Tapi tim Inavis sudah bekerja keras dalam hal ini sehingga mendapatkan sidik jari si pelaku di rumah TKP tersebut. Kemudian di mobil juga didapatkan sidik jari si pelaku. Jadi bisa dikatakan tim Inavis sudah mengantongi bukti-bukti siapa si pelakunya. Teman-teman dari Inavis bisa dapat di sekitar tembok yang kering, di pintu masuk, pintu keluar, di mobil itu masih dapat. Dan Ibu Hastri juga mengatakan kalau bukti yang didapat ini adalah valid itu benar, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditipu daya dan lain sebagainya. Intinya di situ. Jadi hari ini kita sudah bisa bernafas lega dengan adanya pernyataan dari Ibu Hastri. Ternyata di rumah TKP sudah didapat sidik jari di tanggal 18 itu ya. Dan itu juga merupakan kabar gembira buat kita tentunya sebagai pengawal kasus Subang ini. Dan selanjutnya kita ke sesi prediksi. Sesi prediksi ini kalian harus hati-hati. Hati-hati di sini karena prediksi belum tentu benar, sehingga kalian harus bisa menggunakan nalar dengan baik. Saya nggak ingin kalian selalu percaya dengan prediksi saya. Makanya saya selalu ingatkan dari awal, wanti-wanti dari awal jika prediksi saya ini bisa salah. Prediksi itu bisa salah, bisa nyerempet sedikit-sedikit, atau bisa salah total ya. Hasil akhirnya lah yang akan membuktikannya. Kita tidak bisa membuktikan saat ini karena masih belum terkuak peristiwa ini. Paling enggak hasil akhirnya nanti, ternyata prediksi saya ada benernya, ternyata prediksi saya ada salahnya juga. Nanti bisa dinilainya di situ. Menurut saya, dari rangkuman prediksi saya dari awal hingga akhir, ada semacam alur cerita yang bisa saya simpulkan di sini. Peristiwa ini motifnya karena kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini bisa didapat atau bisa terjadi karena di yayasan di mana Ibu Tuti bekerja. Kita tahu kalau di yayasan Ibu Tuti itu ada tanah yang luas yang merupakan milik dari keluarga besar Ibu Tuti. Ini bukan rahasia umum lagi. Kemudian Bu Tuti ada mendapatkan gaji 10 JT, Amel 10 JT, Yoris 12 JT. Tentunya ini juga bisa memicu adanya kecemburuan sosial. Apalagi Bu Tuti habis beli mobil Alphard. Tentunya ada pihak-pihak yang merasa gitu ya. Ada pihak-pihak yang merasa sakit hati, cemburu sosial seperti itu. Ditambah lagi si pelaku ini sudah ada kecemburuan sosial ketika dia membutuhkan sesuatu yang ada hubungannya dengan Ibu Tuti, di mana kita kan tahu Ibu Tuti adalah bendahara. Dan apa yang diharapkan tidak dikabulkan oleh Ibu Tuti. Makanya dia mencak-mencak kejang-kejang seperti itu. Juga mungkin dari perkataan Ibu Tuti atau perbuatan Ibu Tuti yang sudah menyakitkan seseorang, sehingga ada rasa sakit hati yang dipendam terlalu lama dan akhirnya meledak. Jadi di sini motifnya sakit hati karena kecemburuan sosial, juga sakit hati yang dipendam lama sehingga menjadikan dendam ya. Jadi dendam kesumat yang pada akhirnya dikeluarkan di peristiwa itu. Namun masalah yayasan ini bisa masalah yayasan luas, juga masalah yayasan
kecil. Saya bilang yayasan kecil mungkin terkait hanya intern keluarga saja yang tetap ada hubungannya dengan yayasan. Yayasan dalam arti luas mungkin juga ada pihak-pihak lain dari pendiri yayasan ini yang ikut andil dalam peristiwa ini. Cuman di sini harus ada buktinya. Kita nggak bisa suka-suka ngomong, oh itu tersangkut, itu tersangkut. Harus ada buktinya yang mengarah ke situ. Makanya di sini saya bilang ada sangkut pautnya dengan yayasan dalam skala kecil, di mana dari keluarga Pak Yosep ini semuanya adalah pendiri. Kemudian dalam skala besar ada sangkut pautnya dengan yayasan dan pihak-pihak lain yang terkait pada pendirian yayasan tersebut. Tapi kalau skala besar ini juga harus bisa dibuktikan, tidak asal kita menuduh saja. Kedepankan asas praduga tidak bersalah pada semua pelaku, pada semua saksi. Karena kita juga tidak mengetahui apa sebenarnya yang tersembunyi dalam hal ini. Pihak kepolisian pastinya sudah mengantongi bukti-bukti yang masih disembunyikan, sedangkan kita berasumsi liar menurut bukti-bukti yang beredar di media sosial yang tentunya belum lengkap bukti tersebut ya. Yang kita tahu bukti-bukti yang beredar di media sosial seperti itu. Misalnya ada bercak darah di baju dan jaket Pak Yosep. Ada DNA Danu di putung rokok dan sidik jari Danu di TKP. Terus ada telapak Danu di mobil, telapak tangan Danu di mobil Alphard itu juga ada menurut pemberitaan yang beredar. Tentunya hal ini menyebabkan banyak asumsi liar pada dua orang ini dikarenakan bukti-bukti yang beredar di media massa. Namun saya lebih percaya kalau pihak polisi pasti mengantongi bukti lebih dari itu yang bisa menjerat si pelaku nantinya. Apalagi ibu forensik bilang bukti sebuah data yang valid, tidak bisa diganggu gugat. Dan andai kata ada framing yang akan membelokkan dari pelaku yang sebenarnya, Bu Hastri bilang ada tim psikologis forensik, ada tim ujian kebohongan dan lainnya yang bisa dijadikan barang bukti ketika seseorang itu berbohong atau ketika seseorang itu menjebak pihak yang lain. Selain dari jenazah kan kita juga memprofil dengan psikiatri forensik, psikologi forensik, detektor kebohongan. Itu kan bisa sebagai alat bukti. Jadi di sini pihak kepolisian sudah bekerja total di sini, bekerja mati-matian di sini dari banyak tim, dari Polsek, Polres, Polda, terus dari BIN juga dari forensik yang begitu handal. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, apapun yang diputuskan pihak berwajib nanti adalah hasil yang final yang memang benar nyatanya, karena bukti itu tidak bisa dibohongi, bukti itu valid ya. Maupun ada framing begini, begitu, nggak usah kita dengarkan ya. Apalagi saat ini di media sosial banyak sekali hembusan-hembusan angin yang begini, yang begitu, yang ingin memojokkan pihak kepolisian. Nah, harusnya jangan berkata aja, ngomong dong, buktinya dong. Buktinya kemana? Jangan asal tuduh. Perkataan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jangan asal tuduh yang polisi begini, begitu, begini. Andai kata memang ada ya buktikan. Andai kata memang ada ya tunjuk orangnya, tunjuk hidungnya. Dan harus bisa dibuktikan setiap perkataannya. Dan saat ini kita tahu ya kalau Danu ada sidik jari dan putung rokok di TKP. Juga Danu menurut pengakuannya ada banpol. Dalam waktu yang sesingkat ini harusnya pihak Danu sudah menggali lagi tentang banpol, dikarenakan dari pihak kepolisian sudah mementahkan Bapak Edi Acaniago mengatakan banpol itu tidak ada. Itu efek kepanikan dari para saksi. Nah, kalau sudah pihak kepolisian bilang begini, harusnya dari pihak Danu sudah mencari keberadaan banpol ini dengan caranya. Kan sudah tahu namanya, apalagi Danu sudah bertatapan wajahnya, pastinya tahu ini siapa. Nah, kalau sudah tahu ya harusnya berusaha untuk mendapatkan alamatnya di mana. Apa yang harus diungkapkan di sini harus tetap digali dari banpol tersebut. Jangan hanya rame di media sosial dan menuntut pihak polisi untuk memeriksa banpol. Jelasnya pihak polisi nggak mau memeriksa karena sudah dimentahi oleh Pak Edi Acaniago bahwa banpol itu nggak ada.
Percuma menekan pihak polisi dalam hal ini. Dari pihak Danunya harus yang bergigih, maksudnya harus gigih untuk mencari keberadaan Banpol ini di mana. Dan bisa dijadikan sesuatu hal positif nantinya ketika dalam persidangan ya. Jadi bisa menolong Danu dalam persidangan. Apakah ini sudah dilakukan? Entahlah, saya kurang tahu. Tapi kalau hanya sekedar menuntut dari pihak kepolisian untuk menyelidiki Banpol, saya rasa itu sudah dimentai oleh Bapak ARD Janiago, di mana mengatakan Banpol itu nggak ada dan Banpol itu efek dari kepanikan dari saksi. Walaupun dari Pak Kades menyatakan sosok Banpol itu memang ada. Jadi dari sisi ini otomatis ada pembelaan Pak Kades kepada pihaknya Danu. Karena Pak Kades berkata Banpol itu memang ada. Ketika Banpol itu ada, harusnya pihak Danu bersih kekeh atau berjuang penuh semangat 45 untuk mencari keberadaan Banpol ini, untuk menggali lagi informasi dari Banpol ini, cari dalam waktu yang mepet ini ya, dicari dalam waktu yang mepet ini, karena itu merupakan hal yang bisa membantu Danu di dalam persidangan nantinya. Kemudian saya ada pemberitaan dari Tribun Jabar mengenai status Amel ya. Amelia membuat status sindiran 10 hari menjelang peristiwa itu. Kemudian yang isinya statusnya seperti ini. Jauhkan orang yang punya iri dengki. Rezeki orang sudah ada porsi masing-masing. Tulis Amelia di status WA-nya pada 8 Agustus 2021. Dan sindiran ini untuk siapa ya? Sindiran untuk siapa? Ini mari kita gali, mencari tahu sindiran dari WA-nya Amelia Mustika Ratu untuk siapa. Mari kita gali di sini. Apakah bisa kita temukan clue-clue dari WA-nya Amel yang ada sindiran terhadap seseorang? Rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing, woi. Seperti itu. Kamu jangan iri dengan rezeki saya yang besar. Kayak begitu ya intinya ya, arti dari WA-nya tersebut. Ada maksud apakah kamu menulis WA itu? Ada maksud elemen pencerahan. Bisa dikatakan Amel ini memberi pencerahan, memberi nasihat pada orang-orang yang sudah iri dengki kepadanya. Apakah status itu ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpamu? Ada seorang wanita membawa kelinci yang sudah meninggal. Berarti tulisan WA-nya Amel itu ada hubungannya dengan seseorang yang sudah iri kepada kekayaan Amel ya, kepada rezeki Amel seperti itu. Ada hubungannya di sini. Selanjutnya, apakah orang itu kamu kenal dengan baik ataukah orang itu bagian dari keluargamu? Ada simbol quiz. Quiz itu pertanyaan masih mencari-cari jawaban. Bisa jadi anak ini bertanya pada seseorang yang lebih dewasa usianya, karena di sini ada ini simbol pertanyaan. Nah, pertanyaan, dan bisa dikatakan sosok anak ini ibaratnya Amel bertanya kepada orang yang lebih tua. Katakanlah misalnya kita panggil ibu aja ya. Ibu, kenapa kamu seperti itu kepada saya? Kenapa kamu iri kepada saya? Jadi wanita ini lebih tua daripada Amel, dan wanita ini bisa siapa saja loh ya, tapi yang usianya lebih tua daripada Amel. Wanita ini hanya sebatas simbol.
Bisa seorang laki-laki yang usianya lebih tua dari Amel, bisa juga seorang wanita yang usianya lebih tua dari Amel. Artinya seperti itu ya. Jadi dari 3 kartu ini bisa diartikan ada elemen di mana pencerahan, bentuk dari WA Amel yang menasehati, yang menyindir seseorang dikarenakan ada hubungannya juga dengan peristiwa yang sudah terjadi. Dan di sini Amel bisa dikatakan mengerti sosok itu, dan sosok itu usianya lebih tua daripada Amel. Dan sosok itu bisa wanita, bisa laki-laki. Jangan terpengaruh dengan simbol ini karena simbol itu butuh penuh keterbatasan. Gambarnya bisa seorang wanita dan bisa seorang laki-laki yang usianya lebih tua dari Amel. Ini ya. Makanya di sini ada simbol anak dan orang yang dewasa. Jadi seperti itu ya teman-teman, ternyata WA Amel itu ada hubungannya dengan peristiwa di malam itu. Karena ada simbol grief ya. Sindiran Amel pada seseorang yang ditujukan pada seseorang yang lebih dewasa usianya dari Amel. Dan ternyata WA Amel itu ada hubungannya juga dengan motif dari peristiwa ini. Ada simbol grief ya, grief, kesedihan dikarenakan duka cita, ada yang meninggal, seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya, dengan berita-berita yang lainnya. Kalau masalah berita, saya akan usahakan dari sumber yang jelas dan bisa dipercaya. Kalau prediksi berdasarkan intuisi, belum tentu bisa dipercaya, makanya kalian harus bisa memilah-milah antara pemberitaan yang saya tayangkan yang bisa dikatakan bersumber dari yang bisa dipercaya, tapi kalau prediksi masih belum bisa dipercaya. Hati-hati dalam menyikapi sebuah prediksi.